Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Mercy S-Class rusak lagi. Iya, eh, kenapa ditunggu-tunggu? Karena memang kan mobil ini saya beli buat tahu kerusakannya apa aja ketika kita beli mobil super mewah yang sudah tua. Dan beberapa hari ini ada kerusakan yang cukup mengganggu. Kalau yang pertama kan yang saya udah bikin videonya itu cuman instrumen. Nah kalau sekarang di instrumen yang sudah clear itu, yang sudah bagus itu, tiba-tiba pas di starter muncul peringatan. Peringatannya seperti ini. Jadi saya disuruh jalan ke bengkel tanpa boleh memindahkan gigi. Dan apa yang terjadi ketika lampu peringatan itu keluar, saya nggak bisa masukin gigi sama sekali. Jadi hanya di P, mobil nggak bisa jalan sama sekali. Anehnya, ketika supir saya pakai, dia juga mendapatkan peringatan yang sama, tapi setelah mesin panas atau setelah dimatikan, dinyalakan lagi, tulisannya hilang dan mobil berjalan normal tanpa ada masalah sama sekali. Nah sekarang saya langsung mau bawa ke bengkel untuk tahu apa kerusakannya, kenapa sampai keluar peringatan itu dan kenapa nggak bisa sampai masuk gigi sama sekali. Itu kan mengerikan kalau kita lagi di satu tempat dan mobil nggak bisa jalan. Sekarang yuk kita jalan, kita coba keluar apa enggak peringatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita starter. Nah, itu keluar. Drive to workshop without changing gear. Dan ini apa yang terjadi kalau saya masukin gigi? Saya udah injek rem ya. Saya injek rem. Nggak mau sama sekali. Tuh, mundur juga nggak mau, maju nggak mau. Ya cuman bisa P aja udah. Nah, ini coba saya matiin lagi. Saya nyalain lagi, masih ada seperti itu. Nah menurut supir saya, coba Pak sampai mobilnya panas nanti dia hilang sendiri katanya. Ya udah, kita tunggu. Kita tunggu berapa menit ya sampai dia hilang. Ayo dong, jalan dong, ayo dong. Aduh nggak mau lagi. Oke, kita panasin dulu. Nah ini change key batteries, it's okay lah. Ini cuman kunci dari baterainya aja. Nah, kok hilang ya? Masih belum bisa tapi. Nah, bisa sekarang. Sekarang bisa. Oke. Nah kayak gitu, itu yang terjadi sekarang. Jadi 2 menit nih, 2 menit kita butuh buat nunggu ini hilang. Sekarang kita langsung bawa ke bengkel resmi Mercy. Jangan pindah-pindah gigi deh di itu, udah masukin ke dia aja. Let's go. Nah terus ini mobil bisa jalan tapi brake hold-nya itu inoperatif, jadi nggak jalan gitu. Biasanya kan kalau Mercy itu ketika kita berhenti terus kita tambahin lagi remnya dia hold otomatis gitu. Nah ini hold-nya inoperatif. Biasanya kalau hold inoperatif gini tinggal dimatiin mobil, dinyalain lagi dia normal. Tapi saya nggak berani matiin, nanti keluar lagi deh peringatannya terus nggak bisa maju. Nah, buat teman-teman yang bingung kenapa saya bilang ini hal yang ditunggu-tunggu, kerusakan mobil ini, karena memang mobil ini belinya tuh bukan iseng ya, tapi lebih ke arah nggak sengaja lah. Karena waktu itu lagi diajak main sama Om Mobi ke Auto High, lihat mobil ini, jadi kepikiran mobil-mobil mewah seperti ini nih harganya murah sekali. Ini S-Class S350L tahun 2007. Harganya tuh nggak sampai 300 juta rupiah, nggak sampai 250 juta rupiah malah saya belinya. Ya udah, akhirnya saya beli untuk bikin konten. Kita pengen tahu, belinya memang murah, tapi bisa terjadi kerusakan apa aja, dan kalau terjadi kerusakan seperti apa biayanya. So far, kerusakan yang pernah terjadi itu instrumennya burem,
Itu saya udah pernah bikin videonya, tapi itu kerusakan yang memang sudah ada dari sejak sebelum saya beli. Nah, itu untuk memperbaikinya saya pakai SPD speedometer di tempatnya Ridwan tuh di Autonet Part. Itu kenanya 5,9 juta rupiah. Jadi masih it's okay lah. Nah, yang ini saya nggak tahu nih berapa. Tapi ya memang kerusakan itu yang selalu ditunggu dari mobil ini karena ya ada sama W221 juga, cuman S300. Kita pengen tahu aja kalau rusak itu kayak gimana sih mobil-mobil kayak gini nih. Rencananya setahun nanti saya jual lagi. Nah, sekarang kan baru 6 bulan nih. So far ini baru kerusakan tak terduga pertama nih yang terjadi. Nah, kondisinya ini sebenarnya masih bagus banget ini mobil. Kilometernya 25.000 pas saya beli, ini sekarang 27.000. Interior itu relatif masih sangat bagus kecuali setirnya itu sudah pudar gitu, tapi sekarang setirnya sudah dibenerin oleh Vertu Concept. Ini baret-baret di sini kulitnya jadi bener-bener kayak baru lagi. Wah, teman-teman kalau misalnya yang mau benerin interior, saya rekomendasikan Vertu Concept tuh. Ada Instagramnya di sini. Itu dia bisa merestorasi interior tuh jadi kayak baru lagi. Ini jadi enak banget. Mobil ini enak, nyamannya minta ampun. Bahkan saya udah sampai coba S-Class yang paling baru sekalipun, nyamannya tuh mirip-mirip aja sama W221 ini. Cuman memang ini mobil tua ya, jadi banyak rusaknya. Ya makanya sekarang kita lihat yuk rusaknya apa. Langsung kita ke Mersindo di daerah Mampang. Nah, ini juga mobil udah semakin nyaman. Pas bannya itu saya ganti dari sebelumnya ke Dunlop SP Sport LM705. Nyaman banget, hening banget sekarang. Aduh, moga-moga nggak mahal deh kerusakannya. Ya, jadi sebelum kesini tadi udah by phone, udah janjian, jadi langsung cepat langsung ditanganin. Kenapa saya kesini? Satu, ada teman saya nih. Halo. Sahabat saya Ami kerja di sini, dan di Mersindo ini ada AMG Center. Jadi sambil mobil dibenerin tuh kita pemandangannya bagus ngeliat AMG Center. Jadi kita lihat mobil ini dulu. Ini mobil dari pertama kali beli belum pernah disalonin ya, jadi mesinnya masih berdebu. Oh, Nggak apa-apa, nanti cuma debu nanti. ada capungnya loh, kasihan loh ya, garing di situ. Almarhum capung. Iya, kasihan. Sini. Pak, tempat sampahnya di sini. Apa? Tempat sampahnya udah mati. Oh. Ada dua, ada capung lagi. Ya, sejoli. Oh my god, tega banget nih. Nah, saya senangnya dari mobil ini ya, masih kering gitu loh. Satu-satunya tetesan cairan tuh ya tetesan air AC aja udah. Nggak ada bocor oli, nggak ada bocor bahan bakar. Ini ada packing carter ya Pak, sekedar info aja. Oh, packing carter ya? Packing carternya rembes ya. Oh iya, tapi packing carter ini nggak mempengaruhi kompresi kan? Oh, nggak mengaruhi. Cuman jadi bikin oli gampang berkurang Oli ya? berkurang terutama pada saat parkir. Oh, Karena oke. pada saat parkir olinya Olinya turun berubah. pen semua ya. Dan ini bukan bocor, ini rembes. Cuman rembes ya? Tapi kalau misalnya sempat diganti aja. Siap, nanti saya akan kasih info. Ya, jadi ini biasalah karter oli itu kan ada sealnya itu kan karet. Karet itu kan ada usianya. Nah, ini nggak bocor sih, cuman agak rembes dikit. Jadi ya udah, mendingan ganti aja sekalian. Kalau air-air ini AC ya? Aman Pak, ini air pembuangan AC Pak. Oh, oke, siap. Ini biasa ya Pak, polisi tidur. Oh iya. Nah, ini gasur polisi tidur. Nanti kita Oh rapihkan, iya, kita potong nih. ke sebelah sini ya. Ini gasur Sering polisi terjadi tidur. ya? Siap, Tinggal dipotong aja ya? Nanti kita potong boleh, supaya lebih rapi. Gile, S-Class giniannya aja bludru di bawah. Waktu kemarin Pak
Bapak foto itu pada saat berhenti atau pada saat jalan? Berhenti. Pada saat berhenti. Berhenti. Tapi posisi transmisi posisi P. D. Oh, dan nggak mau ke D. Posisi transmisi P Baru dan Bapak nyalain. pindahkan ke B, dia tidak mau. Nggak mau sama sekali. Terus kemudian Bapak kunci kontak off, dicoba lagi mau kadang masuk. mau, kadang mau, enggak. kadang tidak. Nah, terus Siap. supir saya kan selalu pakai ini. Baik. Karena walaupun ini suka rusak, Siap. istri saya tuh paling suka naik ini. Setuju. Terus Sangat saya nyaman nanya mobil, supir Pak. saya, kok gimana caranya bisa pakai? Dia bilang tunggu aja Pak, 1 menit 2 menit nanti hilang sendiri. Siap, baik. Nah begitu hilang udah bisa masuk. Bisa masuk gigi. Siap. Memang yang Nah, Bapak cuman kan kalau Iya. misalnya lagi parkir dikejar penjahat, kita masa nunggu 2 menit kan lama. Gitu. Terlalu sering main PUBG. mudah-mudahan tidak sampai ke arah itu, Pak. Sekarang kita bawa masuk ke bengkel, Iya. kita langsung lakukan pengecekan ya, Pak. Oke. Bapak bisa nunggu menyaksikan langsung prosesnya. Saya lihat AMG dulu deh. Lihat AMG dulu, Bapak ke AMG dulu. Iya. Siap, Pak. Mohon Oke. maaf, Pak. Boleh buat syarat kita tanda tangan, tanda terima dulu ya, Pak. Ya. Kira-kira berapa menit kita bisa ngobrol lagi? Kasih waktu Kapan saya. aja? Kapan aja. Bapak tunggu di sini ya. Di sini. Saya Siap. di sini. Saya ke bengkel dulu untuk siapkan. Begitu udah diri saya. ketemu yang rusak kasih tahu aja Saya nanti langsung kita shoot lagi yang rusak. Siap, siap. Ya, makasih. Sama-sama, Pak. Sebentar tanda terimanya, Pak. Maaf. Oh iya. Buat syarat, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Lihat AMG yuk. Ami, ini teman kita semua dari udah 20 tahun kali ya kita kenal ya. Iya. Di Garden Speed. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau beli Mercy bisa lewat Ami nih emailnya apa Ami Sapardan. Ami Sapardan ya Emailnya ini yang bukan email apa IG. Y. Jadi kalau dia pelayanannya mengecewakan nanti tinggal komplain ke saya. Oh, no. Di apa? Ya, akhir tahun gini tinggal ada GLA 35, ada 2 tuh, abis itu. Oh cuman GLA 35, A35 sedannya nggak ada? Sold out. Jadi A35 sedan sama GLA 35 ini adalah 2 model AMG pertama yang dirakit di warna herang. Makanya harganya jadi reasonable banget. Tetap aja 1 miliar sih. Ini 290 1290 on. on. Kalau yang Ascent A35 1160. 1160 306 HP Tuh. 500 Power Nm dia. ya. Iya. 500 Nm all wheel drive. Formatic ya. Ya, formatic. Nah, sama ini kalau ini Nah, yang itu barang koleksi nih. teknisnya. W204 C63 Black Edition. Wih, Dove lo. Asli ini Dove-nya. Tech series. Black Series. Wih. Bayangin suaranya pasti keren banget. Dijual 3,7 off. Iya, 4M on-nya. Ini makan dulu kan? Makan. Oh, ada makanan. Ada. Cuman buat gue atau emang semua customer? Semua customer yang servis nunggu. Oh gitu. Iya. Mari kita makan. Oke, kita makan dulu sambil menunggu berapa tagihannya. Monggo dahar. Thank you. Oke, kita udah dikabarin bahwa penyakitnya udah ketemu dan estimasi biaya udah ada. Let's go. Kita hadapi kenyataan ini. Oh iya, sayang. Di sini tuh juga tempat service center buat smart. Jadi ada smart car di bawah. Om Fitra. Halo. SL. G-Class. G63. Keren banget plat nomornya. Bukan yang itu. B63 AMG. Ya, Pak. Yes. Pak, selamat siang, Pak. Jadi ini mekaniknya Mas Wirdi sedang lakukan diagnosa terhadap keluhan Bapak dan ada temuan
kesalahan yang muncul. Mas Titi, boleh saya bantu jelaskan ke Bapak? Ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan yang alat yang kita gunakan Sentry ini terbaca itu di ISM-nya yang bermasalah, Pak. ISM itu apa? ISM itu Intelligent Servo Module. Dia itu Oke. fungsinya untuk yang membaca posisi transmisi ada di Oke. P, R, N, D. Nah, Sensor gitu ya dia? dia Oh, ini kontrol servonya ya? Servonya, Iya. motornya. motor dan kontrol unit. Oke. Dia nyambung jadi satu. Oke. Bentuknya ada di sini ya, Pak. Terus saya siapkan gambar. Oh, yang ininya? Iya, Betul. ini tuh kontrol unitnya di dalam sini ada motor lagi untuk dia mekanisnya. Yang harus kita ganti adalah harus diganti. Ini nggak Satu bisa diganti parsial. satu aja ya, harus semuanya Oke. satu set gini. Spare partnya nempel di transmisi di bawah, Pak. spare part-nya ada? Spare partnya pesen karena di Mercedes-Benz ada. Jadi kita pesen 3 hari ke. Oh, pesan 3 hari. Oke. Siap. Estimasi biaya berapa? Estimasi sudah saya siapkan. Nggak apa-apa di sini aja, Pak. Yang Nggak apa-apa. ini, Siap. Pak, izin saya nambah indikator baterai remote-nya nyala. Oke. Jadi saya masukkan sekalian. Jadi untuk estimasi penggantian servo motor, perbaiki packing carter yang bocor dan baterai remote. Pak, kita kan lagi ada National Service Week dari tanggal 1 Oke. Desember sampai 30. Jadi Bapak dapat diskon spare part Wih. 15%. Wih, lumayan. Jasa 10%. Oke. Totalnya kalau dikerjakan semua Bapak setuju, mohon izin Pak. Jadi totalnya setelah diskon nilainya 22.776.000. Itu udah 73 termasuk rupiah. yang Carter juga tadi? Carter rembes oli, ganti packing carter, tambah oli 1 liter, kemudian ganti baterai Oh, remote oke. yang nyala, kemudian Oke. ganti intelligent servo motor. Oke, Intelligent Servo motornya sendiri harganya 15 juta ya? Setuju. Sekitar ini ya. Harganya 15 juta. Itu setelah diskon. Sebelum diskon 18.161 sebelum PPN. Oke, jadi total biayanya 22 juta dan 3 hari ya kita 3 nunggu hari kita spare tunggu part-nya spare ya. part-nya. Ini masih garansi kalau saya datang ke sini tahun 2009. Sayangnya sekarang tahun 2021. Jadi ini udah nggak garansi lagi. Ya udah, tapi ya memang itu harus dikerjakan kan. Apa efeknya kalau misalnya saya nggak kerjain? Kalau tidak dikerjakan pada saat ini, indikatornya akan muncul kembali dan akan defect. Bapak nggak bisa pindah transmisi PRND, nggak bisa. Nggak bisa, Mobil bisa nggak sampai nggak bisa ngapa-ngapain. jalan sama sekali ya? Setuju. Tapi secara transmisi masih nggak ada masalah Di sama transmisi sekali? tidak ada masalah. Masalahnya adalah pada saat proses awal perpindahan transmisi tidak membaca PRND. Itu emang umurnya, karena mobil ini kan juga umurnya udah 14 tahun, atau ada perlakuan khusus yang bisa memperpendek umur? Pure karena faktor usia, Pak. Pure karena faktor, Faktor usia, ya? karena memang itu motor yang rusak, Pak. Siap. Oke, kalau gitu 3 hari saya balik ke sini lagi Siap. ya. Oke. 3 hari balik ke sini Di lagi sini untuk kita lakukan pemasangan. di pemasangan ya. Siap. Insya Allah Oke. diusahakan kalau Bapak masuk agak pagian, sore bisa selesai karena kita harus transfer coding. Oke. Satu hal, Pak, mohon maaf, spare part ini bergaransi 2 tahun Mercedes-Benz ya, Pak. Oh, 2 tahun. 2 tahun Mercedes-Benz Indonesia. Oke. Siap Untuk kalau spare gitu. part yang ini ya. Siap. Oke. Baik. Kalau gitu ada DP-nya kan pasti Siap. yang harus Kita saya akan ini ya. selesaikan administrasi di Oke. depan untuk DP. Oke. Baik. Mari Pak, kita ke depan, Sip. Pak. Tolong bantu Pak Fitra. Pak Fitra dibantu Mbak Ayu kasirnya ya. Untuk DP pemesanan spare part, Pak Fitra DP aja 7 juta ya. Nah, nanti ini untuk Bapak bikin. Kalau langsung full boleh? silahkan Pak. Jadi nanti kan soalnya saya nggak ada di sini, jadi mendingan Siap. full aja langsung. Baik, terima kasih banyak Pak. Kita yang punya utang berarti Pak. Iya. Untung ya ada National Service Week ya, jadi dari 26 jutaan mestinya jadi 22. Oke. Jadi nanti towing semua udah gratis ya? Siap. Nanti towing, pick up dan delivery Iya. kita kasih free untuk Bapak. Ya, jadi karena spare partnya nunggu 3 hari, tadinya 3 hari lagi mau saya antar ke sini, tapi ternyata layanan dari Mersindo nih oke juga. Jadi mobil nanti di pick up di rumah, diperbaiki, nanti dibalikin ke rumah lagi. Dan itu free. Free. Siap. Thank you. Terima kasih Terima banyak kasih, Bapak. terima Salam untuk kasih. keluarga, sehat selalu Pak. Iya. Kasih. Oke, sekarang kita ambil mobilnya. Oke, kita tinggal tunggu 3 hari, mobil masih bisa kita bawa pulang ke rumah. Nih kalau udah panas gini kan nggak keluar lagi tuh peringatannya. Nanti tinggal di towing gratis sama Mercy. Dan untung aja ada service National Service Week ya. Jadi dari 26 juta jadi 22 juta. Oke, gimana rasanya harus bayar 22 juta untuk perbaikan itu? Yang pertama, itu adalah resiko yang memang sudah diperkirakan ya, bahwa beli mobil yang di atas umur 10 tahun pasti ada kerusakan. Nggak hanya mobil premium, semua mobil rata-rata ada kerusakan tidak terduga. Memang agak mahal kalau dibandingkan dengan
banyak mobil lainnya, misalnya mobil Jepang gitu ya. Tapi untuk S-Class it's okay lah. Dan kalau di total kan artinya saya beli mobil ini 225, udah keluar 5,9 buat instrumen, artinya 230,9 ditambah 22 juta, artinya kan udah 252. Tetap aja itu value yang luar biasa. 252 juta rupiah total yang saya keluarkan buat mobil ini dan dapat kenyamanan yang luar biasa. Dan seperti saya bilang waktu pertama kali beli mobil ini, kalau mau beli mobil yang semacam ini S-Class yang udah tua, harganya murah. Saya beli cuma 225 di bawah harga pasaran lagi. Harga pasaran mestinya 300 sampai 400. Tapi kita mesti spare uang sebanyak itu juga untuk perbaikan. Karena walaupun ini mobil kita keluar tuh 400 juta, tapi tetap kenyamanannya sih luar biasa gitu. Tetap aja perbaikan-perbaikan itu tuh saya anggap sebagai biaya untuk mendapatkan kenyamanan dan kemewahan yang mungkin hanya bisa didapatkan di mobil miliaran rupiah sekarang. Tapi memang kalau misalnya Anda beli mobil seperti ini, saya tidak sarankan untuk menjadi mobil satu-satunya. Karena kalau seperti ini tadi tiba-tiba ada kerusakan tidak terduga, kan mobil nggak bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau untuk mobil hobi gitu ya, atau ingin menikmati kenyamanan alam miliaran rupiah dengan harga menakjubkan gitu ya, ini masih tetap sangat relevan dan rasanya biaya itu ya wajar lah. Udah 14 tahun mobilnya keluar, tinggal nanti kita tunggu ada kerusakan apa lagi. Moga-moga sih nggak ada karena mobilnya juga kilometernya masih sedikit. Tapi yang jelas kalau ada kerusakan seperti ini, kita udah punya mobil seperti ini, jangan ditunda-tunda. Nanti ngerinya bisa merembet ke hal lain, langsung benerin. Kalau yang masih bisa dilakukan oleh bengkel alternatif dengan kualitas yang sama, lakukan di bengkel alternatif nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang intelligent servo modul ini, saya rasanya lebih safe kalau misalnya di bengkel resmi Mercy. Dan tetap kok saya masih sayang mobil ini secara total biayanya masih jauh di bawah kenyamanan dan kemewahan mobil ini. Oke, jadi begitu. Nanti kalau perbaikannya nanti saya taruh di Instagram aja. Tapi saya yakin pasti udah bener semua karena udah ketemu rusaknya. Jadi begitu aja video belanja spare part hari ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Sampai jumpa di kerusakan. Jangan. Semoga nggak rusak lagi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.